Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya mau bahas sesi seputar weekly one shot one kill setup. Karena ini setelah kemarin kan kita sempet live Zoom Traktir Kopi sama teman-teman membership Traktir Kopi dan kita kan secara khusus kemarin ngebahas banyak tentang weekly one shot one kill dan setelah sesi Q&A ya kita ngobrol panjang cukup menyenangkan. Juga ada beberapa yang lanjut di Instagram kita ngobrol-ngobrol dan saya dengerin beberapa curhat dari beberapa teman-teman khususnya struggling apa sih sebenarnya yang mereka rasakan ketika mereka menggunakan setup weekly one shot one kill. Nah, dari cerita-cerita mereka, akhirnya saya ngerti nih beberapa struggling yang dialami teman-teman gitu ya. Karena apa namanya, ini kan setup yang menjadi cukup favorit ya teman-teman ya. Dan saya sendiri juga ini salah satu setup favorit saya gitu selain dari Silver Bullet. Nah, jadi saya pengen bawain satu video khusus lagi. Ini dikhususkan spesial buat teman-teman yang suka dengan setup weekly one shot one kill tapi masih struggling ya untuk menggunakan setup one shot one kill ini. Jadi semoga dari video ini bisa membantu teman-teman bisa menemukan konsistensi dan semakin mantap menggunakan setup weekly one shot one kill ini. Oke? Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut ya, kita nanti live Zoom traktir kopi terakhir itu nanti tanggal 21 Desember 2024 jam setengah 8 waktu Indonesia Barat dan link Zoom seperti biasa akan dipost di community tab YouTube itu jam setengah 7 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan tutup akhir tahun ini dengan live Zoom Takdir Kopi dan tema yang akan saya angkat adalah kita ngomongin power of backtesting ya. Jadi mungkin nanti pas liburan Natal, liburan tahun baru, teman-teman bisa pakai waktu liburan itu untuk ngelakuin backtesting supaya nanti teman-teman di 2025 jadi lebih mantap, lebih siap, lebih konsisten lagi dalam menghadapi market. Dan saya juga mengundang narasumber, jadi bukan saya nanti akan bantu aja, tapi narasumber utama saya nanti dari salah satu member Traktir Kopi, juga dari private community saya, di mana dia udah menyelesaikan backtest dia di Gold, itu kurang lebih ada 108 data backtest yang udah selesai, dan hasilnya itu bagus sekali ya, win rate mendekati 78%, dengan risk and reward itu hampir 1:3. 15 kali konsekutif profit dan 7 kali konsekutif loss. Jadi gimana nih cara dia bisa punya metode dengan tingkat win rate RR sebagus ini. Nanti beliau akan sharing secara transparan. Beliau juga akan menunjukkan data-data backtesting dia. Jadi nanti teman-teman Traktir Kopi kita Q&A, kita seru-seruan lagi sama kayak minggu lalu ya. Kita ngobrol, kita curhat sama-sama, oke? Supaya saya juga semakin mengenal teman-teman dan tahu kira-kira strugglingnya apa supaya saya bisa bikin video yang bisa menjawab kebutuhan teman-teman. Oke, jadi kita ketemu nanti di live Zoom terakhir di 2024 ini, jadi jangan sampai dilewatkan ya. Dan buat teman-teman juga yang mau join, itu nanti bisa cari linknya di deskripsi video. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini ya, saya mau ngebawain tentang 5 kesalahan fatal yang biasanya dilakukan oleh para trader yang menggunakan weekly one shot one kill. Oke, jadi saya bawain dulu secara umum 5 kesalahan fatalnya. Nanti kita breakdown satu-satu gimana cara solusi untuk membenarkan atau membereskan staggering ini. Oke, biasanya yang pertama tuh ini bener-bener apa ya, umum sekali ya gitu. Saya pribadi ngerasa bahwa saya udah cukup banyak bikin video tentang ini, tapi entah kenapa ketika kemarin sharing dan beberapa kita ngobrol secara pribadi, saya ngelihat bahwa kesalahan atau kesalahan fatal ini fatal ya teman-teman ya. Karena gini, konsep weekly one shot one kill itu kan kita memproyeksi weekly expansion ya. Kita kan mencoba mengenali kira-kira PO3 AMD Candle Weekly itu expansionnya akan kemana. Kalau dia bullish kira-kira dia akan sampai mana, dan kalau dia bearish kira-kira dia akan sampai mana. Jadi weekly one shot one kill itu kan memang secara spesifik kita mengenali memproyeksi candle weekly. Jadi nomor satu ya kita harus tahu dulu nih weekly draw on liquidity-nya tuh di mana. Kira-kira nanti kalau candle weekly ini akan betul-betul melakukan expansion, expansion itu akan mencapai liquidity yang mana? Apakah dia akan sampai di apa namanya previous weekly high weekly low-nya atau premium diskonnya, internal eksternalnya dan lain-lain. Jadi nomor satu nih kesalahan fatal yang paling 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 umum yang saya temuin adalah tidak mengetahui di mana weekly goal-nya yang akan dituju. Tuh, jadi kalau ternyata memang nanti teman-teman silakan tinggalkan komen. Kalau memang nanti banyak yang
komen ternyata di bawah dan mereka masih struggling, banyak yang masih struggling untuk menemukan drawn liquidity, ya udah gitu, nanti silakan komen di bawah. Kalau nanti yang komen cukup banyak, mungkin nanti saya siapkan materi khusus untuk kita ngomongin drawn liquidity. Jadi ini kesalahan pertama nih, tidak mengetahui di mana weekly goal yang dituju. Weekly drawn liquidity itu sebenarnya nggak susah. Oke, tetap aja balik kepada konsep dasarnya, fundamental dasarnya. Untuk mengetahui drawn liquidity, paling mudah itu kita bisa memakai dua konsep ini. Yang pertama, external liquidity ke internal liquidity dan sebaliknya, dan juga menggunakan konsep premium dan diskon. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang ribet, mengejelimet, atau sesuatu yang wah gimana gitu ya. Enggak kok, ini hanya sesuatu yang sederhana. Nanti kita akan breakdown lebih dalam soal yang nomor satu ini. Oke. Yang kedua adalah biasanya ya, walaupun saya udah bawain tentang gimana cara membaca red impact news, bagaimana kita bisa trading di setelah terjadi news memang di live Zoom Traktir Kopi ya. Tapi ternyata beberapa teman-teman masih struggling untuk membaca weekly profile dengan menggunakan economic calendar. Jadi economic calendar itu sangat punya pengaruh luar biasa besar di dalam weekly profile. Karena hanya dengan melihat di mana news red impact news itu terjadi, kita bisa memprofiling kira-kira di mana market akan melakukan manipulasi, kapan market akan melakukan ekspansi. Oke, jadi kemampuan untuk membaca ekonomi kalender itu akan punya efek sangat besar untuk bisa kita memprofile weekly profile. Kira-kira manipulasinya udah selesai belum nih? Atau jangan-jangan manipulasinya belum selesai? Oh, apakah nanti expansionnya di hari apa nih? Nanti itu semua bisa dilihat ketika kita membaca ekonomi kalender. Oke? Yang ketiga, ini masalah psikologi, ya, dan ini masih struggling, masih banyak banget kemarin yang cerita panjang lebar, ya, dan semuanya masih sama. Bahkan kemarin ada juga yang open mic, dan dia cerita sedikit gitu ya. Ya, intinya adalah banyak yang ini menurut saya masuk ke kategori psikologi trading ya, ngomongin tentang psikologi gitu. Jadi masih banyak yang nggak punya kesabaran dan nggak punya disiplin yang kuat untuk menunggu setup itu muncul. Jadi masih ada impuls di dalam diri yang kuat gitu ya, bahwa punya kecenderungan untuk mau trading atau mau masuk market itu setiap hari. Jadi masih menjadikan entry itu di market itu sebagai salah satu cara untuk mendapatkan adrenalin. Nah, ini sulit ya kalau misalkan masih belum bisa menguasai diri, masih belum punya penguasaan diri, ini akan jadi sulit karena secanggih apapun metodenya, kalau Anda nggak punya penguasaan diri, nggak punya kesabaran, nggak punya disiplin diri, ya semuanya akan gagal. Oke, jadi ini masuk ke psikologi trading. Oke. Nah, yang keempat nih, ini juga sama nih, masih masuk ke kategori psikologi trading nih, ngomongin fear and greed. Biasanya teman-teman tuh ketika curcol, ketika cerita panjang lebar ya, apalagi di Instagram gitu ya, mereka tuh biasanya bilang, Pak, tapi mereka menyadari gitu kesalahan mereka. Ya, karena mereka biasanya juga ngomong terus terang di dalam cerita mereka bahwa mereka biasanya, Pak, FOMO gitu ya, mereka fear of missing out. Jadi mereka takut ketinggalan, tanda kutip takut ketinggalan bus gitu ya. Walaupun sering saya bilang ya, maksudnya ketinggalan setup itu ya sama aja kayak kita ketinggalan bus. Ketika kita lagi di halte bus, kita menunggu, ketika kita menuju ke halte bus misalkan, atau kita lagi misalnya lagi nunggu mau ke stasiun kereta api, tiba-tiba kita ketinggalan kereta atau ketinggalan bus. Apakah kita ketika ketinggalan bus atau ketinggalan kereta, kita lari-lari ngejar busnya atau lari-lari ngejar keretanya? Ya kan enggak kan? Ya kita tinggal duduk diam menunggu sampai bus atau kereta selanjutnya jadwalnya datang. Nah, itulah persis seperti kita sebagai seorang trader ya. Jadi kita itu seperti pemburu yang duduk diam menunggu target buruan kita memasuki zona kita atau memasuki perangkap kita. Bukannya lari ke sana ke sini mengejar buruan kita. Jadi itu adalah salah satu juga yang harus diberesin soal masalah FOMO, fear of missing out. Lalu juga nanti saya mau bahas secara teknisnya tentang penempatan stop loss dan strategi exitnya. Karena saya nggak tahu kenapa, tapi banyak yang ngirimin biasanya trading view, dan saya ngeliat kemarin ada beberapa yang juga yang cerita, ya Pak, abis kena stop loss dia naik gitu ya. Ya itu ada tuh kalau teman-teman ikut Instagram saya juga sempat repost tuh. Ya itu ya, jadi biasanya teman-teman tuh juga nggak tahu kenapa, mungkin masih banyak yang terkontaminasi oleh para oknum-oknum yang mungkin ketika mereka flexing,
flexing chart trading view itu mereka pakai SL yang tipis-tipis, dan sehingga mungkin terdogma atau masuk ke alam bawah sadar, oh mereka juga bisa kok profit besar, win rate-nya besar sekali dengan penempatan stop loss yang sangat kecil gitu ya. Jadi masih suka terkecoh dengan flexing dari oknum-oknum seperti itu. Walaupun berkali-kali juga di video saya sering bilang, tempatkanlah stop loss di tempat yang memang seharusnya ditaruh stop loss. Taruh stop loss di tempat di mana protected low atau protected high-nya itu terjadi. Jadi pastikan itu adalah safe zone atau zona aman untuk kita menempatkan stop loss kita. Karena tetap kita harus kasih ruang gerak yang cukup untuk harga bergerak gitu. Jangan berpikir bahwa harga itu habis masuk ke entry kita langsung bergerak aja satu arah menuju ke TP kita. Enggak ya. Jadi ini juga salah satu yang apa namanya harus diberesin kalau teman-teman masih punya fear and greed ini. Ketakutan atau punya greedy yang besar gitu ya. Juga exit ya. Dan saya juga sering, walaupun saya kayaknya udah sering banget gitu yang ngomong ya, apalagi kalau teman-teman nonton playlist jurnal playlist saya kan di situ saya sering bilang ya, weekly profile itu kan profile Kamis itu apa sih? Itu coba deh saya tanya nih sekarang, profile Kamis di dalam weekly one shot one kill itu apa? Ya kan reversal ya. Sering banget kita ngelihat bahwa Kamis itu melakukan reversal. Tapi masih aja teman-teman tuh kadang ketika udah hari Kamis, mereka masih ngehold posisi mereka. Yang endingnya nanti cuma kena break even doang. Dari situ nanti mental mereka kena. Ya, tiba-tiba mereka bilang, aduh kenapa sih greedy banget? Kenapa sih nggak take profit dulu? Kenapa sih nggak take partial dulu? Akhirnya jadi menghukum diri sendiri, mengintimidasi diri sendiri gitu ya. Nah ini nih, ini kan ngomongin fear and greed nih, penempatan stop loss dan juga strategi exitnya. Kita harus disiplin ya. Kita harus betul-betul realistis dalam menempatkan stop loss dan juga realistis dalam exit. Oke? Jadi ini akan kita bahas juga nanti. Nah, ini yang terakhir nih ya, tidak punya data akurat backtesting tentang metode yang dipakai. Walaupun kayaknya udah berbusa banget ya ngomongin backtesting gitu ya. Mungkin tuh kalau semua video saya di apa namanya dicari kata berapa kali saya ngomong backtesting tuh udah banyaknya luar biasa kali saya ngomong berkali-kali backtest dan backtest. Karena kalau kita nggak punya data ya kita nggak akan punya edge. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi edge itu ya datang dari backtesting ya. Kalau kita nggak punya data, maka semua keputusan kita itu masih pakai feeling, bukan pakai data. Jadi itu yang akan bikin kita tidak akan bisa mencapai level konsistensi. Ya, ketika kita punya data akurat, backtesting kita, win rate kita berapa, risk and reward kita berapa, consecutive loss kita berapa, consecutive win kita berapa, itu akan membuat kita tenang. Sekalipun kita sedang mengalami consecutive loss, karena kita punya data, ya kita tenang-tenang aja. Karena memang kita udah tahu, dari ratusan data yang di backtest, ya memang jatah untuk kena consecutive loss-nya sekian. Jadi kalau memang sekarang lagi kena consecutive loss, ya biarin aja jatahnya dihabisin. Karena setelah jatah consecutive loss-nya habis, maka nanti kan berputar kembali kan. Nanti akan masuk ke masa di mana kita akan ngalamin consecutive profit lagi. Gitu. Jadi data akurat yang didapat dari hasil backtest itu sangat amat penting. Jadi yang terakhir adalah backtest, backtest, dan backtest. Jangan berpikir hanya karena Anda buka akun di broker itu mudah, oke? Hanya karena syarat untuk buka akun di broker itu mudah, bukan berarti Anda setelah selesai buka akun di broker, Anda sudah bisa menyebut diri Anda seorang trader. Apalagi Anda baru buka akun depo, nonton video YouTube yang ngajarin forex, 1-2 video, langsung terjun di akun real. Lalu Anda menyebut diri Anda seorang trader. Ketika Anda profit hanya karena Anda lucky, hanya karena Anda beruntung, Anda pamer-pamer ke sosial media Anda. Tapi begitu Anda loss, Anda diem. Lalu ditanya, kenapa kok tiba-tiba udah nggak posting-posting profit lagi? Lalu tiba-tiba jawaban Anda marah, Anda jadi sensitif. Anda bilang, wah trading itu mah judi, trading itu mah scam. Padahal Anda yang baru buka broker, ya baru daftar punya akun broker, nonton video YouTube 1-2, langsung terjun pakai akun real. Nggak pernah punya metode baku, nggak pernah punya backtest, data backtest, langsung terjun. Ketika ngalamin consecutive loss, trading judi, trading scam, semua influencer bohong, itu semua cuma editan, bla 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 dan bla bla bla. Jadi selalu yang salah itu adalah orang luar. Pihak eksternal yang selalu salah, tapi pihak internal nggak pernah dikoreksi dirinya.
Ya itu udah sering banget ya melihat yang model-modelnya kayak begitu. Ya, Anda pikir aja untuk jadi seorang sarjana itu butuh 4 tahun. Untuk jadi pengacara, lawyer, dokter itu butuh bertahun-tahun. Sementara beberapa orang baru nonton satu dua video YouTube, ya, backtesting nggak pernah, metode baku nggak pernah, ya, nonton video A ikutin metode A, nonton video B ikutin metode B, ya, dan begitu terus berjalan dalam lingkaran setan gitu ya, lalu menyebut dirinya trader. Dan ketika dia nggak berhasil, yang disalahin adalah instrumennya, gitu ya. Jadi backtesting itu betul-betul adalah kunci utama. Kalau Anda betul-betul punya passion, ya, di luar dari passion, Anda betul-betul pengen jadi seorang trader. Nggak ada trader di dunia ini yang nggak punya data backtest. Itu buat saya omong kosong gitu. Kalau ada seorang yang bilang, saya seorang trader, tapi dia nggak punya data backtestnya. Itu betul-betul omong kosong. Oke, jadi pastikan ya nomor 5 ini jangan dilupakan. Karena ini kesalahan fatal kelima yang biasanya dilakuin oleh orang-orang. Mereka habis nonton video, mereka langsung praktek di akun real tanpa backtesting. Oke, kita breakdown satu-satu. Oke, yang pertama, untuk mengetahui weekly door expansion. Ada dua tadi yang udah saya sharingin di awal. Kita bisa pakai satu external liquidity ke internal liquidity ataupun sebaliknya. Yang kedua premium dan diskon. Jadi untuk eksternal dan internal nih sebenarnya di video saya udah pernah dibahas. Jadi teman-teman bisa cari aja eksternal internal liquidity di playlist memahami dasar-dasar ICT dengan baik dan benar ya. Jadi pokoknya di playlist pertama banget lah. Jadi kita ngomong kalau internal eksternal itu, jadi sebenarnya market itu kan cuma bergerak dengan dua hal ini aja, ya. Dia bergerak dari internal ke eksternal maupun dari eksternal ke internal. Atau bahasa kerennya adalah algoritma itu hanya melakukan dua tugas, yaitu dia pertama seeking liquidity, yang kedua dia rebalance imbalance. Di seeking liquidity, liquidity itu disebut sebagai external liquidity. Lalu sementara untuk internal liquidity itu adalah fair value gap. Jadi sebenarnya market cuma bergerak seperti ini aja. Dari eksternal ke internal, dari internal ke eksternal lagi. Oke, ini yang disebut dengan internal dan eksternal. Jadi ketika Anda misalkan mau mengetahui kira-kira di mana draw on liquidity selanjutnya yang dituju oleh candle weekly, Anda tinggal ke chart yang lebih besar. Misalnya ke chart weekly atau ke chart monthly, lalu Anda lihat harga sekarang berada di mana. Apakah harga ada di external liquidity atau ada di internal liquidity? Kalau dia lagi ada di internal liquidity, maka next expansion-nya akan dia menuju ke external liquidity. Dan begitupun sebaliknya. Oh, ternyata dia habis nge-sweep previous weekly high kemarin atau previous monthly high kemarin. Artinya kalau dia udah dari external liquidity, maka nanti selanjutnya dia akan menuju ke internal liquidity. Dan juga itu pun sebaliknya ya. Jadi kalau dia nge-sweep seperti tadi, external liquidity-nya di-sweep, kemudian maka dia akan menuju ke internal liquidity. Setelah dia menuju internal liquidity, kalau bias kita masih bullish, maka dari internal liquidity dia akan menuju lagi ke external liquidity selanjutnya. Dan cuma berputar di kisaran ini aja kok. Jadi ini adalah hal pertama yang bisa Anda pakai untuk mengetahui di mana draw on liquidity selanjutnya dituju oleh market, yaitu menggunakan internal, eksternal, eksternal, internal. Oke, nah ini contohnya ya. Ketika harga masuk ke eh, apa namanya internal liquidity, yaitu adalah fair value gap, maka next targetnya adalah ke external liquidity. Kita lihat ya, dari internal liquidity dia reject dan dia menuju ke external liquidity di area sini. Jadi simple banget kan untuk baca bias market ya. Walaupun dia naik turun, walaupun dia sempat sideways dulu, tapi kita tahu bahwa algoritma hanya bergerak dari internal ke eksternal dan eksternal ke internal. Ini juga salah satu contohnya. Ini juga sama ya, ketika dia masuk ke internal liquidity di sini di area premium ya, walaupun dia sideways panjang, di sini dia manipulate sekali lagi, dia nge-sweep semua all high di sini dari internal liquidity dia menuju ke external liquidity di sini dan di semua low-low ini. Jadi ini adalah cara algoritma dalam menggerakkan harga. Dan yang paling mudah adalah dengan menggunakan konsep internal dan external liquidity. Oke, next kita bisa pakai juga untuk menentukan weekly expansion itu dari premium dan diskon. Oke, jangan dilupakan ya, ini hal yang paling sederhana, tapi ini salah satu yang penting banget. Contoh misalkan, kita lihat di sini ada dealing range, ya. Kita lihat di sini adalah swing low terakhir yang mendorong harga ke atas, dan ini adalah swing high terakhir yang mendorong harga ke bawah.
Sehingga ketika ini terjadi, ini kita bisa pakai sebagai dealing range kita. Kita pakein aja Fibonacci atau tools apapun untuk bisa mengukur kira-kira di mana area premium dan diskonnya. Contohnya seperti ini. Nah, kita lihat di sini untuk baca weekly draw on liquidity, kita tinggal lihat aja. Kita lihat bagaimana harga bereaksi di area ini, equilibriumnya. Ya, kalau dia mampu bertahan di atas area equilibrium, oke, maka kita tahu bahwa harga masih akan melanjutkan continuation trendnya, baik itu bearish maupun bullish. Tapi ketika harga tidak mampu bertahan di equilibriumnya, contohnya kalau misalkan harganya tiba-tiba dia nge-break ke bawah, maka kita tahu bahwa harga saat ini sudah terjadi reversal ya. Setelah dia nge-sweep di sini, dia nge-break equilibrium, maka target selanjutnya adalah di sini ya, di area diskon ini. Jadi kita bisa tinggal nyari ke ke internal liquidity-nya ya, bisa ke order block ini atau fair value gap ini, kita bisa targetin low di sini. Tapi kalau dalam konteks price action ini kan kita lihat dia turun ke area diskon dan dari diskon itu dia mampu bertahan ya. Dia sideways di diskon, jadi ini kelihatan banget bahwa dia akumulasi di area diskon. Lalu setelah dia melakukan akumulasi, dia ngelakuin expansion lagi ke atas. Jadi dari sini aja kan kita bisa ngeliat nih, bagaimana nanti kurang lebih draw on liquidity yang dituju tuh di mana. Oh, dia mampu nih bertahan di equilibrium. Berarti kemungkinan kalau dia mampu bertahan di equilibrium, draw on liquidity yang akan dituju selanjutnya adalah di high ini. Ya kan? Begitu aja. Kalau diskonnya ditembus, maka draw on liquidity yang dituju selanjutnya di mana? Ya, kita bisa pakai swing low ini sebagai our draw on liquidity. Jadi yang kedua adalah menggunakan konsep premium dan diskon. Ya. Nih, seperti ini. Kita lihat bahwa di sini ada weekly fair value gap yang ada di area diskon karena dia ada di bawah equilibrium. Ternyata ketika dia masuk ke area equilibrium ini, weekly diskon ini, dia mampu bertahan. Jadi ketika dia mampu bertahan, ya maka dia akan lakuin expansion lagi, maka draw on liquidity kita adalah di area sini. Oke? Begitupun juga dengan contoh di bearish ini ya. Kita lihat ini adalah swing high terakhir yang ngedorong harga turun ke bawah kenceng. Ini swing low terakhir yang ngedorong harga ke atas. Kita lihat berarti dari high sini ke low sini, ini jadi dealing range kita. Ini adalah equilibriumnya. Dan lu lihat nih bagaimana ketika dia naik, 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 masuk ke area equilibrium sini, oke, di apa namanya weekly fair value gap ini kan weekly ya, dia reject. Lihat bagaimana closing candle-nya tidak ada satupun yang melebihi si consequent encroachment si weekly fair value gap ini. Ketika kita melihat bahwa harga reject di equilibrium, tidak mampu menembus area equilibriumnya, maka kita tahu bahwa next draw on liquidity-nya kemungkinan adalah di area diskon. Ya, dalam hal ini dia agak sedikit choppy, tapi at least ketika kita melihat ini terjadi, juga kita melihat di sini ada failure swing, di mana high ini gagal untuk membuat high yang baru dari high sebelumnya. Ya, jadi kita lihat bahwa ini adalah tanda-tanda pelemahan. Mungkin juga ada SMT di sini, kita nggak tahu. Oke, jadi ketika kita melihat ini terjadi, closing candle ini, candle weekly ini udah nge-sweep previous weekly high sebelumnya di dalam weekly fair value gap area equilibrium dan tidak ada candle yang mampu menembus, kita tahu next draw on liquidity selanjutnya adalah di area diskon ini. Mungkin kita bisa targetin ke sini, walaupun ternyata dia nggak nyampe ke low di sini. Oke, lalu ternyata dia reject lagi di sini, dia bikin swing low lagi, dia reverse lagi, dia naik 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 naik, dan ternyata ketika dia naik ya, dia masuk, dia reject di area 0,25 ini, which is ini yang kita sebut sebagai area extreme premium, dan 0,75 ke 1 ini kita sebut sebagai extreme diskon. Ternyata walaupun dia kembali naik lagi dan dia nembus area equilibriumnya, dia reject di imbalance ini. Jadi kesimpulannya bahwa dia ternyata masih mau nge-rebalance imbalance di area sini. Nah, balik lagi ketika kita ngelihat bahwa dia tidak mampu bertahan di equilibriumnya, dia naik ke sini kemudian dia reject dan dia nge-break area equilibriumnya, ya maka di sini bisa jadi adalah kita bisa pindah ke time frame lebih kecil, kita bisa cari entry dan kita bisa targetin next draw on liquidity-nya di low sini. Jadi draw on liquidity itu paling mudah kita bisa menggunakan konsep internal external liquidity dan juga menggabungkan dengan konsep premium dan diskon. Ketika Anda menggabungkan kedua konsep ini, internal eksternal dan premium dan diskon, Anda pasti akan menemukan kurang lebih gambaran kira-kira di mana draw on liquidity yang akan dituju oleh harga. Karena
ya memang algoritma bekerja cuma seperti itu, gitu ya, bukan sesuatu yang rumit, bukan sesuatu yang heboh, yang complicated, enggak gitu ya. Ini betul-betul konsep yang sederhana. Jadi cukup menggunakan konsep internal dan external liquidity dan juga menggunakan konsep premium dan diskon. Oke. Nah, kita masuk ke nomor 2 ya, yaitu tentang ekonomi kalender untuk membantu kita bisa memprofiling weekly profile. Kira-kira di mana akan terjadi manipulasi di dalam weekly profile, di mana akan terjadi expansion di dalam weekly profile. Contoh aja nih, belum lama nih, ini yang kemarin lanjutan dari USD GPY gitu ya. Kenapa saya masih ngehold juga gitu ya sampai sekarang. Nah, kita lihat di weekly profile-nya atau bukan weekly profile ini di apa namanya ekonomi kalender dalam satu minggu ini dari tanggal 8 Desember sampai 13 Desember. Kita lihat ya, di hari Senin dan Selasa itu nggak ada news sama sekali. Dan newsnya itu baru ada lagi di hari Rabu dan di hari Kamis. Jumat juga nggak ada news nih. Oke, dengan ngelihat ini aja ya, kalau kita combine dengan weekly profile, di mana weekly profile kan teman-teman udah tahu ya, yang yang suka nonton playlist jurnal saya pasti udah tahu ya konsep weekly profile, di mana saya bilang gitu, di mana saya sharing bahwa 70% probabilitas terjadi high atau low of the week itu terjadinya di hari Selasa dan Rabu. Oke, sementara Kamis itu biasanya terjadi reversal, terutama ketika Kamis itu harga sudah memasuki area premium diskon dan sudah melakukan sweep liquidity di previous daily high daily low-nya. Nah, jadi dari sini aja kita bisa ngeliat nih. Oke, Senin, Selasa, gak ada news. Kemungkinan berarti 2 hari ini harga akan melakukan apa? Harga hanya akan melakukan akumulasi ya, karena nggak ada news, persiapan untuk nanti bergerak ketika ada di news. Oke, Rabu itu ada news di setengah 9, which is ini adalah Judas swing-nya New York Yield Zone. Oke, Kamis itu juga ada news. Jadi kemungkinan waktu itu yang bisa saya analisa adalah kalau misalkan nanti hari Rabu dia melakukan manipulasi, oke, maka hari Kamis ketika news besar sekali kemungkinannya bahwa dia akan melakukan expansion. Tangkep ya, karena ini kan sesuai dengan weekly profile. Kalau Rabunya udah selesai ngelakuin manipulasi, saya mau ngeliat Kamisnya dia ngelakuin expansion. Oke, jadi kurang lebih. Nah, kita lihat apa yang terjadi di chart di minggu itu. Nih ya, ini news yang tadi kita lihat bahwa Rabu, Kamis itu ada newsnya. Ini hari Rabu nih. Ini kan hari Senin, Selasa, ini Rabu, ini Kamis, ini Jumat. Ini lihat nih hari Rabu ya. Rabu ya, saya nggak tahu nih di London ada apa. Tiba-tiba dia eh, kenceng terbang, melakukan displacement candle. Oke, dan dia membuat sebuah fair value gap di sini. Oke, di sini sorry breaker blocknya ketutup ya. Sorry teman-teman, saya tempatin ini jadi nggak kelihatan ya. Tapi kurang lebih ya teman-teman tahu lah di sini ada breaker block. Nanti bisa dicek aja di chart masing-masing ya. Oke, jadi ketika hari Rabu pas news setengah 9 nih, setengah 9 ya. Ini jam setengah 9. Newsnya ngapain tuh? Newsnya tiba-tiba naik sedikit, sweep candle ini, kemudian dia drop masuk ke breaker block ini. Dia masuk ke breaker block ini dan lihat bagaimana closing candle-nya. Closing candle-nya respect area fair value gap dan breaker block ini. Betul? Dan dia reject lagi ke atas. Dan ini news yang terjadi di hari Rabu. Dan gak ada expansion move sama sekali, jadi masih tergolong sideways. Dia manipulate ke bawah, news ngelakuin manipulate ke bawah, kemudian dia naik ke atas, kemudian dia turun lagi. Jadi basically Rabu tuh dia hanya ekspansi. Jadi kalau Rabu dia hanya ngelakuin akumulasi. Jadi mungkin kalau misalkan dia ngelakuin akumulasi seperti ini, news di hari Kamis itu bisa jadi either dia ngelakuin manipulasi sekali lagi atau dia langsung ngelakuin expansion aja ke atas. Nah, kita lihat di sini ketika news release di kill zone setengah 9 New York, di sini lihat sekali lagi ya, ketika kalau dia mau bergerak ke bawah, kalau dia mau bergerak ke atas, dia akan lakuin Judas swing dulu ke bawah. Sekali lagi nih setengah 9 turun ke bawah, masuk ke breaker block ini, respect breaker block ini, nge-sweep semua liquidity di outflow ini, kemudian dia naik lagi ke atas. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya sebenarnya teman-teman tuh ketika menggabungkan ekonomi kalender, kira-kira teman-teman bisa membaca kira-kira
mana hari di mana harga akan melakukan manipulasi, mana hari di mana harga akan melakukan distribusi. Ini contoh aja, cepet aja. Ini di CPI di apa nih? Oktober ya, kita lihat di sini setengah 8.45 7 ya, pokoknya di hari ini ada apa namanya Red News Impact. Kita lihat nih jam setengah 9 ya, 8.45 pas news itu rilis, dia naik ke atas, sweep. Oke, nge-sweep previous daily low-nya, previous daily high di sweep di dalam imbalance, di dalam fair value gap ini. Kemudian apa yang terjadi? Dia drop hampir berapa ratus pip nih, saya nggak tahu. Dimana di live Zoom traktir kopi kemarin ya, ada salah satu uh, private community saya juga yang dapat setup ini, dapat hampir 500 pip ketika after CPI dia entry ya. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang sulit gitu ya untuk kita bisa mempredik kapan terjadinya manipulasi, kapan terjadinya distribusi. Nah, ini contoh lagi nih. Ini juga CPI tanggal Oktober lagi. Ya, kita lihat di sini Senin, Selasa, Rabu itu tidak ada news sama sekali. Jadi mungkin kita bisa expect bahwa 3 hari ini harga hanya akan melakukan akumulasi aja ya, tidak akan bergerak banyak. Lalu tiba-tiba Kamis kita lihat di sini ada CPI. Jadi Kamis kemungkinan kalau misalkan akumulasinya terjadi dari Senin sampai Rabu, maka Kamis kita bisa expect dia akan ngelakuin manipulasi. Jumat juga ada news lagi, berarti kita bisa profiling ya, kurang lebih weekly profile. Senin, Selasa, Rabu akumulasi, Kamis ngelakuin manipulasi, Jumat ngelakuin distribusi. Kita lihat sini. Nah, ini yang terjadi ya. Kita lihat nih Senin, Selasa ya, Selasa tiba-tiba turun ke bawah kenceng, tapi kita lihat tidak ada break of structure sama sekali karena di sini juga masih ada fair value gap. Jadi ini bukan sesuatu yang baik juga ya. Dan kita lihat ya, CPI turun lagi ke bawah. Oke, open di sini, dia sweep sekali lagi, previous daily low-nya di sweep semua. Setelah previous daily low di sweep, ya dia naik lagi ke atas. Oke, nge-break previous daily high-nya. Oke, previous daily high di sini di break, menandakan bahwa harga akan bergerak bullish. Dan Jumat ketika news, apa yang terjadi? Tidak ada manipulasi, ya dia langsung melakukan continuation ke atas. Jadi dengan menggabungkan antara ekonomi kalender, sebenarnya kita bisa membaca kurang lebih weekly profile itu seperti apa. Jadi kita bisa antisipasi tuh. Jadi pertanyaan apakah Senin boleh trading atau enggak, ya balik lagi, saya bukan hakim, saya juga nggak punya kuasa untuk melarang Anda, suka-suka Anda, karena itu akun-akun Anda. Tapi dengan membaca weekly profile, kita bisa tahu kok sebenarnya. Itu bisa menjawab kok, apakah Senin perlu trading, gitu ya. Ya, balik lagi ke Anda gitu, bagaimana metode Anda. Tapi buat saya pribadi, khususnya buat para pengguna weekly one shot one kill, ekonomi kalender adalah teman terbaik kita. Kita bisa membaca kira-kira kapan harga akan melakukan manipulasi. Kalau Selasa dan Rabu ada news, kita tinggal tunggu aja tuh Selasa atau Rabu mana hari di mana dia akan ngelakuin manipulasinya. Setelah manipulasinya selesai, oke, ada perubahan struktur, maka kita bisa entry untuk expansionnya, distribusinya. Oke, seperti itu. Yang ketiga nih, kita ngomongin psikologi sedikit, yaitu ngomongin tentang kesabaran dan disiplin. Oke, di sini ada beberapa hal. Jadi kesalahan fatal biasanya yang hal sepele sebenarnya, tapi selalu jadi hal yang fatal, ya. Itu adalah teman-teman tuh apa ya? Gak ada masalah sama knowledge. Gak ada masalah, semuanya ngerti, semuanya jago. Karena kemarin pas live Zoom juga saya suruh mereka coret-coret, coret-coretan bener semua. PD array-nya benar, sweep liquidity-nya benar, struktur perubahan market structure shift-nya yang mana benar semua, nggak ada yang salah. Nah, ini biasanya juga jadi kesalahan fatalnya itu adalah kesalahan sepele, yaitu apa? Tidak punya kesabaran menunggu harga masuk ke higher time frame PD array. Jadi masih menjadi seorang pattern trader. Oh, ini nge-sweep, oh ini break of, dipikir ini break of structure gitu ya. Padahal dia belum masuk ke sebuah higher time frame PD array. Balik lagi ke MMXM model. Kalau Anda mau dapat reversal, karena weekly one shot one kill itu kan sebenarnya kan ngambil pola MMXM kan. Kita kan ngambil reversal pattern. Oke? Selalu ingat ya, nanti nonton lagi tuh video MMXM model saya, market maker buy model, market maker sell model. Reversal pada harga itu selalu dimulai ketika harga masuk.
ke sebuah higher time frame PD array. Oke, itu selalu jadi yang poin nomor satunya. Jadi nomor satu, kalau Anda mau meningkatkan win rate Anda dengan drastis, punyalah kesabaran menunggu harga masuk ke higher time frame PD array. Jangan sekedar ngafal sweep, perubahan struktur, dan lain-lain. Tunggu betul-betul harga masuk ke higher time frame PD array. Karena itu di chart Anda perlu marking semua higher time frame PD array. Kalau ditanya ke saya sering bilang, at least teman-teman mulai tandain PD array yang ada di H4 ke atas. H4, D1, weekly, monthly, tandain semua. Chart penuh bodo amat. Ya. Yang penting kita tahu nih, oh harga udah ada di fair value gap weekly, oh harga udah nge-sweep previous monthly low, previous monthly low gitu. Jadi kita tahu nih kapan harga udah masuk ke higher time frame PD array atau belum. Jadi sabar nunggu. Yang kedua adalah kita sabar menunggu terjadi sweep atau run. Karena kan balik lagi market tuh cuma ngelakuin dua hal, either dia nge-sweep atau dia run. Betul kan? Kalau dia gagal sweep, maka terjadi reversal. Kalau dia run, maka terjadi continuation. Jadi tunggu closing candle, tunggu kepastian, tunggu displacement candle. Oke, kuncinya adalah menunggu. Sabar menunggu sampai betul-betul closing candle itu terjadi. Setelah closing candle terjadi, baru kita bisa menentukan apakah ini masuk kategori sweep atau ini masuk kategori run. Saya juga udah bahas ini ya, oke? Jadi saya nggak makan panjang lebar lagi di sini. Jadi yang kedua ya, sekalipun dia udah masuk ke sebuah higher time frame PD array, teman-teman tetap perlu menunggu konfirmasi lanjutan untuk melihat apakah candle yang masuk ke higher time frame PD array itu candle yang bentuknya sweep liquidity atau dia run, ada displacement candle. Setelah itu jelas baru kita bisa mengambil kesimpulan dan bisa membuat sebuah trading plan yang lebih lanjut lagi. Oke. Yang ketiga, kita harus disiplin menunggu terjadi perubahan struktur pada market. Karena saya ngelihat banyak banget nih yang begitu pokoknya masuk ke higher time frame PD array, misalnya ke daily fair value gap. Harga masuk nih ke daily fair value gap, begitu masuk, detik dia masuk, langsung ke M1 cari perubahan struktur. Entry. Saya nggak tahu lah itu gimana ya. Ya gitu, maksudnya ya balik lagi ya, seperti yang saya bilang ya, Anda nyari perubahan struktur apa di M1 gitu ya. Saya selalu bilang bahwa semakin besar time frame, semakin besar signal yang diberikan. Jadi kalau Anda nonton juga video weekly one shot one kill saya gitu ya, perubahan struktur yang paling kecil saya pakai aja di M15 atau H1. Betul kan? Dan itu juga biasanya kalau didukung dengan konfirmasi dari kalau dia masuk ke weekly fair value gap atau dia nge-sweep previous weekly low atau weekly high gitu ya, itu baru saya berani tuh untuk misalkan pakai M15 untuk market structure shift-nya. Saya nggak pernah entry weekly one shot one kill itu di M1, di M5. Kalau ada yang bilang entry weekly one shot one kill M1, M5, dia nggak ngerti apa itu weekly one shot one kill. Weekly one shot one kill itu kita projecting weekly expansion. Jadi konyol aja. Kita projecting weekly expansion, entry-nya M1, M5. Gitu. Ya, jadi teman-teman nomor 3, disiplin menunggu ya, teman-teman. Terjadi perubahan struktur pada market. At least teman-teman bisa pakai M15 atau H1, tunggu dulu sampai terjadi market structure shift di M15 atau H1. Baru setelah itu boleh cari PD array untuk entry. Oke, nah ini juga nih, disiplin menunggu harga masuk ke PD array. Oke, jadi seperti yang sering saya bilang, kuasai satu PD array. Tidak perlu menguasai semua PD array. Sebentar masuk di breaker block, sebentar masuk di fair value gap, sebentar masuk di order block. Kalau Anda udah backtest weekly one shot one kill dengan order block, weekly one shot one kill dengan breaker block, weekly one shot one kill dengan fair value gap, itu sih terserah ya, udah ada datanya. Tapi kalau pakai feeling, kayaknya kalau ngeliat price action ini, kayaknya dia bakal rejectnya sih di fair value gap. Kayaknya kalau ini feeling saya rejectnya di breaker block nih. Nggak bisa teman-teman begitu ya. Jadi pilih satu PD array dan konsisten kuasai mastering PD array itu. Dan kalau misalkan pakai order block, ya udah pakai order block. Kalau ternyata limitnya di order block, rejectnya di breaker block gimana? Ya udah gitu, sama seperti kita ketinggalan bus. Ya tunggu aja nanti setup selanjutnya. Jadi nggak perlu
pindah-pindah PD array dulu, kecuali Anda udah backtest penuh di semua PD array yang Anda suka. Oke, jadi milikilah kedisiplinan, penguasaan diri. Kalau udah pakai order block ya order block. Kalau nggak kejemput ya udah emang belum rezekinya gitu. Atau juga kalaupun kejemput kan bukan berarti pasti ke TP kan. Jadi jangan terlalu overconfidence juga. Oke, jadi apapun itu ya belajar untuk mengendalikan diri, disiplin. Oke. Yang kelima adalah disiplin dengan trading plan dari entry sampai exit. Terutama nanti saya mau bahas juga penempatan stop loss dan penempatan exit itu harus juga disiplin. Oke, jadi tidak perlu geser-geser stop loss. Oke, karena itu sering banget tuh digeser-geser segala macam, akhirnya stop loss-nya kena, baru running ke profitnya gitu ya. Jadi kalau udah bikin trading plan ya udahlah buatlah konsistennya dengan trading plan itu. Ya at least kalau saya gitu ya, ketika saya bikin trading plan biasanya saya pasti take partial 1:1, 1:1,5, saya take partial. After take partial baru saya set BE gitu. Saya juga nggak terburu-buru untuk set BE. At least dia running dulu 1:1, 1:5, baru saya set BE gitu. Oke. Nih kata-kata dari Warren Buffett nih. Market adalah alat untuk memindahkan uang dari trader yang tidak sabar kepada trader yang sabar. Jadi selalu ingat nih kata-kata Warren Buffett. Kalau ini kata-kata saya, Anda nggak perlu dengerin. Tapi ini masalahnya kata-kata dari salah satu orang terkaya di dunia yang kekayaannya juga dicapai melalui investasi compounding jangka panjang. Ya, seorang investor yang luar biasa. Dia mengatakan market itu device to transfer money dari trader yang impatient kepada trader yang patient. Jadi pastikan kesabaran itu jangan dianggap remeh. Bahwa kesabaran dan disiplin itu juga adalah sebuah skill yang harus dikuasai seorang trader. Juga jadi bukan hanya menguasai skill knowledge, PD array, dan lain-lain, tapi juga skill untuk punya kedisiplinan dan kesabaran. Oke, teman-teman. Next, kita bahas tentang penempatan stop loss. Oke. Nah, ini. Jadi, sekali lagi nih. Kan saya udah pernah bawain juga sebenarnya di playlist pertama ya. Ini saya bawain lagi singkat ya. Ini kan MMXM model ya. Dan kita lihat bahwa smart money reversal. Jadi, ketika kita menempatkan stop loss terbaik itu safety zone kita. Itu kita tempatkan di smart money reversal. Oke. Jadi, jangan pakai feeling. Oh, kayaknya 30 pips cukup nih. Oh, kayaknya 40 pips cukup nih, gitu ya. Kita lihat aja gitu secara realistis di mana smart money reversalnya terjadi dan kita tempatkan stop loss kita di area smart money reversal itu. Karena kita tahu smart money reversal adalah area protected low atau protected high-nya. Jadi kita menempatkan stop loss kita di safety zone, di zona yang betul-betul aman. Dalam konteks ini, ya ini kan sweep liquidity-nya terjadi di sini. Ini masuk ke higher time frame PD array, terjadi sub liquidity di dalam higher time frame PD array. Jadi kita tahu nih bahwa semua yang ada di area yang ada di bawah sell side liquidity ini yang disebut sebagai smart money reversal, di mana para smart money melakukan order pairing. Mereka mengubah order sell mereka menjadi order buy. Betul? Order pairing di sini kan. Nah, jadi ketika ini terjadi, ini adalah area di mana smart money masuk. Karena ini area smart money masuk, maka ini adalah safety zone. Kenapa? Karena smart money tidak akan membiarkan market untuk kembali lagi ke area ini. Bahkan smart money tidak akan membiarkan market turun lebih bawah dibanding dari tempat mereka order ya. Jadi ini safety zone. Jadi kalau kita mau entry, ya kita misalnya entry di sini nih, misalkan ya. Misal kita entry di sini ya. Safety zone kita di sini stop loss-nya gitu. Bang, jauh banget bang. Ya, kalau itu udah nggak bisa ngomong deh ya. Kita kan ngomongin tentang realistis penempatan stop loss dan realistis penempatan exit ya. Untuk exit di mana? Ya exit di sini. Kalau dalam MMXM model ya, kita lihat bahwa ketika dari sell side ke buy side, kita tahu bahwa buy side pasti akan nge-sweep, pasti akan lebih tinggi dibanding original consolidation di kurva sebelah kiri. Jadi kita bisa exit di relatively equal high di sini, apalagi kalau di area sini itu ada sebuah imbalance, maka ini menjadi area exit juga yang realistis. Oke? Ini juga nih kalau misalkan untuk dari sell side ke buy side ya.
dari buy side ke sell side. Kita lihat bahwa ini adalah smart money reversalnya, dia masuk ke sebuah higher time frame PD array dan terjadi sub liquidity, maka area ini adalah area smart money reversal. Kalau misalkan teman-teman nge-sell misalnya di area sini, maka penempatan stop loss terbaik itu sebenarnya di sini. Kecuali teman-teman udah punya data backtest ya, teman-teman udah punya satu sistem baku, kira-kira penempatan stop loss yang baik di karakter pair itu seperti apa. Contohnya saya di Traktir Kopi saya pernah sharing juga hasil data backtest saya kasih lihat transparan, di mana di situ saya ketemu formulanya kan 40-100, di mana metode saya gitu ya, 40 stop loss pun cukup, tapi kan 40 stop loss itu datangnya dari berapa ratus kali backtest, hampir lebih dari 800 kali data backtest, diulang-ulang, dan akhirnya saya nemuin angka itu. Bukannya sesuatu yang pakai feeling, terus saya langsung forward test, langsung sikat aja ya akun real, kan enggak gitu ya. Saya udah pernah bahas itu di live Zoom Traktir Kopi juga. Gitu. Jadi ini area smart money reversal dan ini adalah area realistis untuk kita menempatkan stop loss. Dan untuk exit tetap balik lagi di original consolidation ya. Apalagi kalau di bawahnya ada higher time frame PD array. Oke? Contoh kayak begini. Kalau kita ngelihat ini terjadi, ini ada weekly inversion fair value gap, ada sub liquidity di dalam weekly inversion fair value gap, maka ini adalah menjadi area protected low-nya dia. Jadi kalau misalnya Anda mau entry, ya misalnya Anda entry di sini gitu ya, ya berarti stop loss-nya di sini. Ya, ini udah area idealnya. Dari internal, eksternal, ya ada di sini satu, ya. Jadi realistis menempatkan stop loss dan exit. Ini juga sama. Di sini ada sub liquidity di dalam weekly fair value gap ya. Begitu misalkan Anda ke lower time frame untuk mencari entry, ya udah, maka area stop loss-nya, penempatan stop loss-nya adalah di atas high ini ya. Area realistis untuk menempatkan stop loss. Untuk exit ya kita lihat ya, dari low sini ke high sini, kita lihat bahwa di sini adalah area diskon. Di area diskon juga ada fair value gap. Jadi ini area realistis untuk kita bisa exit ya. Kita bisa exit di relatively equal low di sini, di dalam imbalance ini. Jadi jangan pakai feeling ya teman-teman. Aduh kok jauh banget gitu. Kayaknya cukup segini. Jangan teman-teman ya. Semua itu harus by data. Kecuali Anda ya cuma mungkin jadiin trading sebagai hobi atau cuma nyari adrenalin aja. Tapi kalau Anda betul-betul serius ya mau make money di sini, ya Anda harus punya data dan Anda harus skill your emotion ya. Anda harus bergerak berdasarkan data dan common sense yang logis. Oke? Next. Nah, ini contohnya. Misal kalau kita masuk di weekly one shot one kill di time frame H1, nah misalnya di sini terjadi sweep liquidity, ini daily fair value gap, ya ini juga daily fair value gap. Dia udah display candle turun, ya udah kita bisa entry. Penempatan stop loss yang baik adalah di sini, high sini. Exit di mana? Udah otomatis. Exit terbaik adalah di daily fair value gap, ya. Oke, sekarang kita masuk ke strategi exit. Nah, ini contoh salah satu weekly one shot one kill. Ini kan simple banget ya. Nge-sweep, reviews daily low, ya. Ini juga kayaknya di dalam weekly fair value gap. Dia reject ke atas, shift terjadi, entry di OTE, di fair value gap sini H1 juga. Exit terbaik mana? Di sini. Previous daily high, previous daily low. Ya, kok Bang, ini tapi kalau cuma exit di sini cuma 1,9. Ya itu balik lagi, jangan pakai emosi, kita segala sesuatunya itu harus dengan realistis ya. Jadi kita tempatin stop loss di sini, exit kita di sini. Ya, berapapun yang dikasih market, bersyukur aja lah gitu ya. Kita bersyukur berapapun yang dikasih market, jadi jangan greedy. Jangan membiarkan rasa tamak itu menguasai kita ketika kita membuat trading plan. Jadi, taruhlah stop loss dan area exit yang realistis. Oke? Nah, ini nih, kalau ketemu price action choppy begini gimana, ayo? Kalau ini mungkin bisa bilang, oh ya bang, ini habis di take profit, dia masih naik nih, sayang banget nih. Oke, kalau begini gimana? Nih, previous daily low, kemudian display ke atas. Oke, shift in market structure terjadi, ini order block. Oke, masuk misalnya entry di order block. Oke, kalau Anda tidak realistis dalam menempatkan exit, ini kan udah pasti ya, realistisnya kita pakai previous daily high untuk area exit. Lihat di sini, begitu misalkan Anda entry di order block sini ya, dia turun, masuk entryan Anda, dia naik langsung kena TP Anda. Tapi kalau Anda greedy, Anda masih hold gitu ya, Anda pikir, wah mau take profit sejauh-jauhnya, lihat nih, balik lagi ke sini.
Ya, either ini pilihannya kalau misalkan Anda udah set BE ya udah kena BE doang. Kalau Anda nggak set BE ya dia naik lagi, Anda happy, lihat apa yang terjadi, dia turun lagi. Jadi kalau ketemu market lagi sideways begini, ya nggak enak ya. Emosi kita juga jadinya moody naik turun gitu karena ngikutin PNL kita. Jadi exit ya realistis saja lah gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan weekly one shot one kill itu memang nggak didesain untuk exit tuh yang jauh-jauh gitu. Kalau mau pakai yang jauh-jauh ya jadilah swing trader gitu ya. Jadi karena weekly one shot one kill itu kan cuma jadi short term trader. Jadi exitlah juga dengan realistis. Oke? Nah, ini juga sama nih. Eh apa namanya? Ini contoh aja ya. Ini salah satu yang pernah diambil juga. Ini kita misalkan nge-sell di fair value gap sini. Ya, kita exitnya di order block A1 ini gitu ya. Jadi jangan apa ya namanya? Ya kita tandain PD array yang ada di area premium dan area diskonnya. Jadi kalau misalkan kita pikir, wah ini turunnya akan eh, apa turun banget nih gitu ya. Ya nggak masalah sih berpikir begitu. Cuman realistis juga. Oh ternyata di area diskon ada order blok A1 nih. Gitu. Jadi realistis banget kalau misalkan kita take partial dulu di sini. Baru nanti mungkin kita bisa sisain lot kecil, kita set BE, kita sisain lot kecil, siapa tahu dia turun lebih dalam. Oke, nah kenyataannya bener kan dia reject ketika dia masuk ke order block H1 dia balik lagi. Nah ini kalau misalkan kita nggak take partial di sini ya atau kita nggak set BEP ya jatuhnya kan mana jadinya eh, ya mungkin kena BEP doang itu. Walaupun mungkin ada argumen, bang tapi kan kalau misalnya cuma exit di sini RR kecil banget nih, cuma 1,78. Nah ini kalau ini udah saya nggak bisa ngomong ya teman-teman, intinya kita bersyukur aja berapapun yang market kasih. Oke, nah ini yang terakhir nih, kita ngomongin kesalahan fatal kelima, yaitu tidak punya data backtesting. Nah, saya tunjukin satu data dari salah satu private community saya, dari salah satu private student saya. Ini adalah setup dia di Gold, ya. Ini menggunakan tools TF, ya komunitas saya encourage mereka untuk backtest itu pakai tools TF, karena bagus banget datanya, itu bisa kita olah, dan itu bisa kita olah tuh dalam banget. Makanya saya bilang mereka pakai backtest tools TF, begitu selesai kita bisa ngobrol, kita bisa olah datanya. Nah, beliau ini udah nge-backtest 108 data dari Gold, dan ternyata datanya tuh 77,78% itu win rate-nya, probabilitas win rate. Average-nya juga 0,34. Jadi meresikokan 0,3 untuk mendapatkan satu. Jadi hampir 1 banding 3, ya mungkin 1 banding 2 sekian lah kurang lebih ya gitu. Oh, average holding periodnya 0,76 ya, nggak nyampe sehari ya karena ini memang setup weekly one shot one kill kan. Nangkep ya maksud saya. Emang nggak didesain untuk jangka panjang karena ini memang short term trading, intraday trading. Mungkin 1 hari, 1,5 hari, 2 hari lepas gitu ya. Nah, konsekutif profitnya 15 kali dan dia ngasilin total pipsnya segini sampai 4.826 dari 108 trade. Oke. Dan konsekutif loss-nya 7 kali. Nah, begitu dia tahu data ini nih. Dia tahu nih data ini, dia udah punya data ini. Oh, win rate saya segini, konsekutif profit, konsekutif loss saya segini. Misalkan trading, tiba-tiba kena konsekutif loss, loss sekali, habis itu trade lagi 2 kali kena loss lagi, 3 kali kena loss lagi, 4 kali kena loss lagi. Ketika dia kena konsekutif loss keempat, apakah dia akan down? Apakah dia akan mulai bertanya-tanya? Oh, kayaknya saya nggak cocok jadi trader nih. Oh, kayaknya trader ini scam. Oh, kayaknya ICT scam. Oh, kayaknya ini cuma judi nih, nggak mungkin bisa menang. Ya kan? Oh, kayaknya saatnya ganti metode nih. Kayaknya saatnya cari YouTuber lain yang ngajarin metode lebih bagus. Ya kan? Maka akan bertanya begitu. Tapi kalau dia udah punya data backtest, dia udah tahu kok dari 100 trade, pasti ada konsekutif loss 7 kali. Jadi kalau baru 4 kali kena loss, ya udah biasa aja. Karena memang berdasarkan data jatah loss-nya 7 kali. Masih ada 3 kali lagi. Ya diterusin, tidak ada yang perlu diubah sama sekali. Diteruskan, walaupun nanti ke 5 loss, ke 6 loss, ke 7 loss. Begitu ke 7 loss, baru dia bisa senyum. Oke, jatah loss dia udah habis untuk 100 trade. Maka next-nya tinggal siap-siap terima konsekutif profitnya. Nah, begitupun juga ketika lagi dalam keadaan profit. Ketika lagi dalam keadaan profit, 10 kali profit, 12 kali profit, apakah dia overconfidence? Ya enggak. Karena memang berdasarkan data trade-nya 15 kali konsekutif profitnya. Jadi kalau misalkan ternyata udah 14 kali menang berturut-turut, ya,
besoknya ternyata profit lagi, berarti udah ke 15, ya dia nggak overconfidence. Dia tahu, wah jatah konsekutif profit udah habis nih. Maka kemungkinan besar nanti ketika next trade akan masuk ke jatah konsekutif loss. Jadi dia tidak diombang-ambingkan dengan emosinya, tapi dia berpikir dengan common sense, berpikir dengan logis. Logisnya juga bukan pakai emosi, logisnya by data. Dia udah punya data pendukung, data valid tentang sistem trading dia yang sudah berhasil. Jadi ketika lagi ngalamin loss atau ngalamin profit, tidak perlu ada yang diubah sama sekali. Nah, ini contohnya nih. Makanya enaknya TF itu kita bisa cek lagi nanti per month nih. Nih kalau kita klik di sini nanti kelihatan lagi tuh, ya. Jadi kita kayak buka toko aja. Oh, bulan Juni tuh jelek tuh. Oh, bulan November tuh bagus tuh. Kita kayak buka, kayak punya toko aja. Kita punya data kapan omset toko kita di bulan apa rame, kapan omset toko kita di bulan apa sepi. Jadi ketika kita ngeliat data backtest kita, misalnya data backtest 3 tahun, kok tiap bulan Mei ini 3 tahun berturut-turut dia jelek banget hasilnya. Kan Anda bisa ambil keputusan, apakah Mei perlu trading? Karena berdasarkan data backtest 3 tahun berturut-turut tiap bulan Mei loss mulu nih. Ya, begitu nanti Anda masuk ke forward test atau masuk ke real account, ketika nanti di bulan Mei, Anda kan bisa mengambil keputusan apakah saya mau trading atau enggak. Dan ketika Anda mau memutuskan untuk tetap mau trading, karena Anda punya data yang valid, Anda bisa ambil keputusan lagi. Oh, saya tetap putuskan untuk Mei trading deh. Tapi karena berdasarkan data tiap bulan Mei itu hasilnya jelek, ya, metode saya nggak terlalu bagus di bulan Mei, risknya saya kecilin deh. Biasanya risk per trade 1%, sekarang risk per trade-nya 0,25% aja. Ya kan? Atau misalnya kebalikannya, ketemu bulan bagus. Data 3 tahun backtest, kok tiap bulan November ini gede banget ya. Dalam 12 bulan tuh profit paling gede itu tiap bulan November. Nah, ketika bulan November tiba, ya Anda bisa ambil keputusan. Ya, Anda bisa gedein lot Anda. Anda bisa risk per trade-nya Anda tambah. Kenapa? Karena by data 3 tahun berturut-turut tiap bulan November, ini datanya adalah profit yang metode saya paling bagus nih bekerja. Ini saya banget nih. Saya tiap bulan November itu bagus banget. Dan itu sesuai dengan data backtest-nya. Gitu. Jadi contoh aja. Jadi bisa ngambil keputusan. Pengambilan keputusannya bukan pakai emosi, tapi pengambilan keputusannya by data. Data yang valid dipakai. Ya, nih, kayak begini datanya enak banget ya. Dia dapat profitnya 300% dari 100 trade. Average profitnya itu 196 ya. Per bulannya 23%. Bagus banget ini ya. Oke, jadi kurang lebih beginilah. Nanti bisa diolah lebih dalam lagi dan kita bisa macam-macam ya, macam-macam lah. Intinya kita bisa olah lagi datanya macam-macam gitu. Jadi ini kesalahan fatal kelima di backtesting. Oke, nah ini ada satu quote nih dari satu trainer juga namanya Linda Reisky. Dia mengatakan bahwa saya bisa mengajarkan berbagai workshop tentang trading, strategis, analis, technical, dan lain-lain, tapi 95% tidak akan menghasilkan uang karena kurangnya apresiasi terhadap proses, manajemen resiko, dan psikologi trading. Dan inilah kenapa berdasarkan data dari Eropa, di salah satu broker mereka, dia merilis sebuah data bahwa di Eropa sana itu 76% itu mengalami loss. Berarti hanya sekitar 24% ya trader yang profit di Eropa, di UK tepatnya ya. Dan ini sesuai dengan kata-kata dari Linda ini ya, dia mengatakan bahwa semua orang, sekalipun saya ngajarin bikin workshop, saya ajarin semua metode saya ajarin analisis saya ajarin strategi saya, tapi 95% tetap tidak akan menghasilkan uang. Kenapa? Karena mereka nggak apresiasi terhadap proses, mereka nggak disiplin mengikuti manajemen resiko, dan mereka nggak mengolah psikologi trading mereka. Ya, betul kan? Ini kejadian kan sekarang. Makanya nggak perlu takut gitu ya untuk bikin metode dan segala macam. Karena tetap aja orang bisa nonton video YouTube saya 2, 3, 4 kali, 10, 20 kali, tapi kalau dia nggak konsisten bangun pilar lain di luar metode, karena metode itu buat saya cuma 10-20%, sisanya 80-90% itu adalah psikologinya, dan terutama lem perekat semuanya adalah manajemen risiko. Jadi kalau hanya berpikir bahwa metode adalah satu-satunya pilar yang harus dikuasai untuk bisa jadi
trader yang konsisten mandiri, profitable, itu salah. Sekalipun Anda menguasai semua metode, itu baru mencapai 10-20%. Masih ada 80%, masih ada pilar-pilar lain yang masih harus Anda bangun untuk bisa menjadi seorang profitable trader. Oke? Jadi karena itu, mungkin buat yang terakhir, ya, jadi buat teman-teman yang mau serius betul-betul di 2025 nanti, betul-betul berubah menjadi trader yang mandiri, yang konsisten, saya undang semua, yuk mari kita ikut live Zoom traktir kopi kita yang terakhir di tahun ini, di 2024 ini, tanggal 21 Desember 2024. Dan buat yang nanya, Bang nih kalau ikut sekarang nanti yang kemarin-kemarin ada rekamannya nggak sih? Ada teman-teman, buset deh. Gitu ya, karena banyak banget yang nanya begitu. Ada teman-teman, itu semua diupload di YouTube saya, tapi hanya bisa diakses oleh para member. Jadi saya sekali lagi, yang mau join silakan, nanti link deskripsi ada di video. Oke? Nah, jadi gitu aja. Thank you buat semuanya, khususnya buat para member Traktir Kopi. Jadi saya mau pakai kesempatannya untuk saya thank you juga buat para member Traktir Kopi yang udah setia mendukung channel ini dari mulai awal sampai hari ini. Ya, beberapa member Traktir Kopi itu sampai ada yang udah jadi member kurang lebih 6 bulan. Jadi thank you banget buat supportnya, buat loyalitasnya. Gitu, semoga bisa semakin maju lagi di 2025, bisa semakin lebih baik lagi di 2025 ya. Gitu aja sih. Jadi thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau misalkan teman-teman nanti ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dengan videonya, bisa kasih likes gitu ya. Dan juga boleh di-share ke teman-teman trader lainnya. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Atau mungkin nanti kita ketemu lagi di tahun depan di 2025 ya. Dan buat para member Traktir Kopi, kita ketemu Sabtu ini. Oke? Thank you semuanya, sukses selalu, maju terus, semakin konsisten, semakin profit, biar 2025 jadi tahun kelimpahan, tahun keberhasilan, tahun kesuksesan buat kita semua. Thank you semuanya, happy cuan, dan bye-bye.